Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sudah hadir di channel YouTube Dianavi. Hari ini aku mau cerita tentang Hasfa Publisher. Jadi Hasfa Publisher itu lahir tahun 2010. Berangkat awal mulanya adalah ketika 2009 aku mulai ikut lomba-lomba dan akhirnya memenangkan beberapa antologi. Aku punya beberapa buku yang diterbitkan oleh penerbit lain, tapi bentuknya kumpulan dari beberapa cerita inspiratif maupun kumpulan cerpen. Nah, waktu itu aku tertarik untuk ikut Ubud Reader Festival di Ubud, Bali. Pada syaratnya harus punya buku tunggal dan harus terbit, bentuknya buku terbitan cetakan. Nah, waktu itu aku pikir tahun 2009 ya itu ya, kalau aku nunggu ngirim ke penerbit bakalan lama, padahal waktunya udah mau deadline. Maka waktu itu terus novel Maya Semara itu aku terbitin sendiri di Hasfa Publisher. Lalu dari situlah makanya Hasfa Publisher lahir. Setelahnya selain buku Maya Semara, ada buku Kecantren, kemudian ada buku Tiga Biru Segi yang royaltinya dibagikan untuk korban bencana alam, waktu itu Mentawai, Wasior, Merapi. Kemudian ada buku Dear Love yang ditulis bareng-bareng teman-teman Hasfriend, penulis-penulis Hasfa. Kemudian ada bukunya Pak Agus Faisal, terus bukunya Pak AFZ on Web. Kemudian ada buku-buku duetku bersama Nesa Kartika, duet bersama Endang SSL, terus bukunya Gus Awi, Bengkel Jiwa, yang di belakangnya ada buku 27. Ini 21 pengalaman penghafal Al-Quran. Kemudian ada buku-buku Gus Awi yang lainnya. Kemudian dari situ teman-teman yang lain juga ikut tertarik untuk menerbitkan di Hasfa Publishing. Sampai saat ini ada sekitar 200-an buku yang udah diterbitkan oleh Hasfa Publishing. Kebanyakan teman-teman, nah ini lucu ceritanya. Jadi buku-buku awal yang diterbitkan Hasfa Publishing itu aku biayain sendiri. Nah, yang lucu adalah biaya percetakan buku-bukuku itu aku ambil dari fee desain arsitektur. Jadi aku punya konsultan arsitek, terus aku dapat fee dari konsultan itu, aku bikin untuk cetak buku-buku Hasfa Publishing. Lalu ketika aku nulis di penerbit-penerbit mayor seperti di Diva Press, di Grasindo, di Tiga Serangkai, di Mizan, itu juga royaltinya sebagian malah justru aku alokasikan untuk mencetak buku teman-teman di Hasfa Publishing. Nah, di belakang hari beberapa buku itu akhirnya didanai oleh para penulis indie sendiri. Jadi atau misalnya ketika mereka tidak punya dana, mereka mengajak investor atau saudara atau teman lain untuk ikut mendanai pencetakannya. Yang menarik adalah selain bahwa untuk indie publishing ini aku mengambil honor dari aku nulis di penerbit mayor, juga beberapa teman berhasil menulis dan menerbitkan indie ini, kemudian menjual ke pasar mereka sendiri dalam jumlah yang lumayan. Jadi contoh aja misalnya mereka bikin pre-order untuk buku mereka baik antologi maupun solo. Jadi dalam sebulan itu mereka bisa jual sampai 300 eksemplar. Lumayan juga kalau misalnya udah punya pasar sendiri, karena biaya produksinya sebenarnya cukup ringan dibanding kalau kita misalnya harga di toko itu kan 2 kali dari harga produksi. Jadi misalnya harga di toko itu adalah 100.000, sebenarnya harga produksinya adalah 50.000. Sebagiannya 30%-nya itu adalah biaya kita ke distributor.
Sementara itu cukup, nanti aku sambung lagi ke cerita berikutnya. Oke.